Lihat korelasinya dengan ayat ini. Kenapa doanya anak muda, Rek? Karena itu kalau kita melihat Al-Quranul Karim, Ashabul Kahfi bukan ulama, bukan para waliullah. Kalau kita buka literatur Kristen, mereka ini saint, the seven sleepers, the saint. Mereka dianggap sebagai holy man. Dalam Al-Quran tidak nampak holy man-nya. Dia orang biasa, hanya punya kebenaran akidah. Dia mencari iman, menyelamatkan imannya, dan diapresiasi oleh Allah. Anak muda, karena itu omongannya khas anak muda. Berapa lama ya tidur ya? Kalau dia para ulama nggak ngomong ngono. Bagaimana menurut madhab Hambali? Kalau Syafi'i gimana? Omongannya anak muda. Habis itu ngomong, makan. Lu ya guys, makan. Anak muda. Semuanya. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Beda pola Al-Quran dengan literatur Yahudi Kristen. Ya. Yang menarik, itu saja sudah cukup. Tapi menarik, lihat, kalau kita perhatikan, ini orang katakanlah bukan level anbiya, tapi menarik, dijaga oleh Allah SWT. Kenapa? Salah satunya menjaga iman. Lek sampean niat, saya ya Allah niat mencari ilmu sekarang ini agar iman saya terjaga ya Allah. Ke depan ini begini. Sampean niatnya preserving iman, ya toh? Hifdzuddin. Yang kedua, pastikan makanannya halal. Terus dongo ya Allah, IP kulo 4 ya Allah. Insya Allah Bapak temenan lek ngomongnya. Lek ndak apa-apa gurumu ya. Salah. Misalnya, itu yang benar ya, kalau kita perhatikan ya. Ayyuha azka ta'aman. Falyatikum birizkin minhu, kata dia. Nanti bawa makanannya, kalimat yang menarik, birizkin minhu. Tidak boleh bawa banyak makanan, fraction of food, karena dikasih tabain. Ya, ini kalau kita bawa untuk orang 7, bawa makanan banyak, itu menjadi perhatian orang enggak? Sampai yang sak uang pasal gule, pecel, rawon, kabeh akeh ngene. Wong kok boleh capek ngene. Ya dah? Karena itu dia pesen jangan bawa banyak-banyak, biar tidak menjadi perhatian orang. Karena itu kalimatnya menarik. Falyatikum birizkin min. Cuake-ake. Secukupnya aja. Cukup ada uang ini mungkin. Kenapa diingatin begini? Saya tanya. Siapa yang makannya banyak? Anak muda, ya. Muda maksudnya. Anak muda. Yang menarik itu kita pikirkan, semua yang berkaitan dengan food dan makan banyak selalu anak muda. Orang tua gak makan banyak, gak bisa, dia takut kolesterol, asam urat, gak berani. Semua yang ukuran makan banyak itu anak muda. Subhanallah Quran itu ya. Yang menarik juga, anak muda mikir makanan baik buruk. Enggak. Ini beda anak mudanya. Dia berani enggak? Lenda ayyuha azka, sorry. Anak muda lah, sikap ayo ya. Nom-noman ngono. Nom-noman. Ini tidak ya ikut sing gareng mungkin ikut kan yo doa saya ndak terkabul. Lah kalau menjaluk jodoh mulai sabene kok durung teko ae gitu. Itu yang menarik ya. Itu namanya kalau kita pikirkan. Faliyatikum birizkim min. Allah tahu anak muda itu gitu ya. Makanya aku rawon yo ambil soto sampai ambil wah nggak ada besarnya itu, gila nom-noman itu ya, anak nom-noman. Lihat di YouTube yang makan banyak-banyak itu ya, anak nom semuanya, wah mie satu gitu. Allah ya, menarik Quran itu ya. Semakin kita dalamin Quran itu logis, narasinya sesuai, indah dan sesuai sampean iso iya Pak ya bener-bener jadi arek nom temenan iki ngono lah. Iris minhu wal yatalattaf. Arek nom saya tanya, anak muda bahasa Al-Qur'an apa? Falamma balagha asyudda. Anak muda itu cirinya adalah kalau dia punya keinginan asyudda, syadid. Disenggol sini apa kan? Ada apa kan? Kalau anak muda mau jangan bisa. Pokok ibu selalu aku numpuk asyudda. Anak muda, orang tua enggak Kalau orang sudah dewasa, dia punya keinginan oke lah untuk anak lah, ngalah. Anak muda enggak bisa. Karena itu lihat wal yatalattaf. Masya Allah ya, saya dipikirin.
Mungkin kalau sudah wong tua sih dikon ndak mungkin bilang malah teletok. Terus mesti kalau milih wong tua. Lerek nom suwe lerek. Anda antri 15 menit. Masih lama ya, Mas? Dan itu terus pembelinya, penjualnya bilang, "Sopo itu? Kamu tahu enggak dari mana dia?" Ya kan? Dan itu menarik perhatian. Lihat, menarik, logis Al-Quran itu. Logis, ya, logis. So dari skripsi itu karakter anak muda versi Al-Quran. Katanya Pak Iwan, sampean lho Pak, sejak DPSIS titik-titik integrasi. Ya, wal yatalattaf wala yushiranna bikum ahada. Dan anak muda senangnya apa? Show off. Senangnya show off. Karena itu wala yushiranna bikum ahada. Pinginnya nunjukin, hatta makanan nunjukin. Anak muda, ya. HP baru, texting, anyar yo. Namanya anak muda. Memang begitu itulah anak muda. Subhanallah, ya. Kata Allah SWT selanjutnya kita lihat. Maka innahum iyadharu alaikum yarjumukum aw yu'idukum fi millatihim wa lan tuflihu idzan abada. Karena apa? Karena kalau kamu menzohirkan zuhur, kenapa disebut zuhur? Karena semuanya jelas, matahari ada di atas. Sudah semuanya zohir. Iyadharu. Kalau kamu menunjukkan jelas kelihatan kamu siapa dan segala macamnya, alaikum yarjumukum, mereka akan they going to kill you. Resiko pertama, orang menjaga iman yang pertama dibunuh. Karena ini resiko terbesar, ya. Dibunuh, dirajam. Ya. Yang kedua, au yu'idukum fi millatihim. Kamu akan dikembalikan kepada millah. Ini menarik kalimatnya. Apa bedanya din sama millah? Sama-sama artinya agama. Apa bedanya din sama millah? Kenapa di ayat ini kok disebut millah? Kok bukan au yu'idukum fi dinikum? Kenapa kok au yu'idukum fi millatihim? Kenapa? Din agama. Tapi kalau kamu sama agamanya sudah emosional, attach banget. Kalau digoda titik kayak Madura lah. Caruk kon. Ngelek-ngelek Nabi Muhammad tak caruk kon, namanya millah. Karena sudah doyong. Millah satu akar kata dengan mala yamilu, mailan. Mailan. Satu akar kata juga dengan email. Enggak ada. Enggak guyon kalau itu ya. Jadi karena incline, karena you sudah condong. Condong kepada apa? Kepada apa yang kamu possess, apa yang kamu embrace, apa yang kamu anggap sebagai agamamu. Sudah masuk di dalam batin. Ya. Kan kalau agama sebagai sebagai organisasi, sebagai institusi namanya din. Tapi kalau sudah kalau kamu sudah embrace, kalau kamu sudah peluk, kamu ikutin agama itu, sampai kemudian kamu menimbulkan jatuh cinta sama agama itu, namanya millah. Dan memang agama itu mesti harusnya jadi millah. Kenapa? Karena kita disuruh fattabi'u millata Ibrahim. Nabi Ibrahim jatuh cinta enggak sama agamanya? Jatuh cinta. Hatta anaknya disuruh bunuh dia mau. Karena itu dianggap sebagai millah. Ada orang yang agama itu bukan millah, ya. Negatifin orang. Agamanya Islam. Tidak punya, hatinya itu tidak punya lekatan sama Islam. It's okay. Alah. Cuman ya menuhi KTP lah. Ya, itu namanya bedanya millah secara kebahasaan. Dan menarik, coba bayangkan sekarang menarik. Kenapa Allah tidak pakai din? Kalau ada orang yang tidak mau ke agamamu, terus kemudian kalau dia ketangkep, you tarik dia ke agamamu, berarti tanda orang itu ke agamanya apa? Jatuh cinta, saking temeni. Karena sampai dia takut, sampai dia eman. Kalau ada orang yang keluar dari agamanya, dia harus kembali lagi ke saya. Menunjukkan apa? Karena dia sangat nemen sama agamanya. Karena itu cocok sekali ketika Allah menyatakan au yu'idukum fi millatihim. Subhanallah, ya. Geleng-geleng kalau kita bikin Quran itu, betapa indahnya cara Allah menggunakan. Kenapa kata millah tidak pakai kata din untuk ayat ini? Di ayat lain Allah menggunakan kata din. Ya. Ketika Allah bicara kesempurnaan agama, pakai din.
Ya, lakum dinukum waliyadin. Ya, menarik, masya Allah. Ya. Walan tuflihu idan abada. Sekarang perhatikan, kalau kamu sampai ketangkep, kalau kamu sampai menampakkan dirimu, kelihatan bahwa kamu dari orang yang sedang dicari-cari, karena kamu adalah the most wanted person on the state, in the state, ya, di situ, kemudian dicari, kalau ketangkep pilihanmu cuma dua, dibunuh atau disuruh convert lagi kembali ke agamanya. Mana yang lebih berat? Mana yang lebih berat? Pikiran logika mana yang lebih berat? Dibunuh. Allah menyatakan yang belakang, karena itu resikonya dari munasabahnya, kalau Anda lihat ordernya, dari yang paling ringan dulu. Mati karena kita ini iman, ya, itu dianggap karena untuk menjaga iman. Resiko, ya, kalau kita mau menjaga iman, mati itu resiko paling kecil, Mas. Karena resiko yang paling besar apa? Kalau sampai kita ditarik lagi masuk ke dalam agama mereka. Masya Allah lagi pikir, ya. Menurut hitungan Allah, kalau kita kembali lagi ke agama yang kufur, menjadi kafir itu, ya. Jadi ibaratnya uang urip tapi kufur, di mata Allah lebih baik mana? Orang mati tapi dia muslim. Masya Allah, ya. Kita lebih pentingin mana? Yang penting ngurip lah. Masih jual-jual iman sedikit, ya enggak. Berapa banyak orang yang bekerja menggadaikan imannya, buang nilai-nilai imannya untuk apa? Untuk for the sake of happy life, for the sake of comfort life, ya dah? Benar yang dipikirkan. Subhanallah, di mata Allah Subhanahu wa taala, ya, preserving iman jauh lebih penting dari itu semuanya. Bahkan resikonya kalau you mati, it's okay. Mati mulia. Asalkan jangan kamu gadaikan agama itu, atau sampai kamu mati, ya, atau sampai kamu harus ditarik agama. Kenapa? Walan tuflihu idan abada. Karena you will never ever happy setelah itu. Kalau sampai kita merubah iman kita. Masya Allah lagi pikir, ya. Nemes kita baca cerita, ya. Sekarang banyak sekali pengungsi Syria yang pindah agama di Lebanon, pindah Kristen, karena untuk masuk ke Lebanon salah satunya, ya, sebagian mereka convert, karena untuk mempermudah dan segala macamnya. Lihat di YouTube ada sekian banyak diwawancarai dan segala macamnya. Nangis. Kenapa? Karena negerinya susah. Ya, semoga Allah nanti membukakan hati mereka dan nanti suatu saat bisa kembali lagi. Karena mereka ini memang dalam keadaan darurat, ya, susah banget. Karena di negerinya perang, mati, ya, dan mereka pindah ke Lebanon untuk memproteksi diri, tapi di sana yang menerima itu kalau gereja dan segala macamnya persyaratannya harus pindah agama dan segala macam, karena demi untuk hidup. Akhirnya mereka pindah dan segala macamnya, ya. Semoga itu hanya pindah di zahirnya, ya, di zahirnya. Wallahu a'lam. Tapi sedih rasanya, ya. Anak muda ini kuat dia, ya. Dan Allah nolong, ya. Kalau orang menjaga iman, Allah nolong, ya. Walan tuflihu idan abada. Wa kadzalika a'tharna 'alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqq wa anna as-sa'ata la rayba fiha idh yatanaza'una bainahum amrahum faqalu ibnu 'alaihim bunyana rabbuhum a'lamu bihim qala alladziina ghalabu 'ala amrihim linattakhidha 'alaihim masjida. Nanti ada 6 hal yang sampean perhatikan, ya. Ada 6 order dari Allah SWT yang harus kita ikuti, etika, ya. Ada 6. Mulai dari yang pertama. Diingat yang pertama, Rabbi a'lamu bi'iddatihim. Yang kedua wala tastafti fihim. Mana, ya? Fala tumari. Ya, nomor 1 Rabbi a'lamu bi'iddatihim. Dan ini nanti seperti cincin, ya, karena kait mengkait, ya. Nomor 1, nomor 2 fala tumari fihim, nomor 3 wala tastafti fihim, nomor 4 wala taqulanna li syai'in, nomor 5 wadhkur rabbaka idza nasit, nomor
Berapa berarti? 6. Wa qul asa ayyahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada. 6 itu nanti harus menjadi fokus kita. Ya, karena itu nanti menjadi pelajaran dari Allah SWT. Ada 6 hal yang harus kita ikutin. Dan 6 itu saling kait-mengkait. Karena 6, yang nomor 1 kaitannya sama nomor 6, yang nomor 2 kaitannya sama nomor 5, yang nomor 3 kaitannya sama dengan nomor 4. Ya. Jadi ada 6 etika nanti harus kita ikutin. Ya. Dari Ashabul Kahfi, hikmahnya 6 hal yang dipakai oleh Al-Quranul Karim. Mulai dari mana tadi? Rabbi a'lamu bi'iddatihim. Oke. Berapa lama lagi? Berapa? Waduh. Tidak selesai satu ayat ini. Oke, sebagai tidak mungkin kita jelasin ayat ke-12 ya, karena kurang 5 menit. Tapi insya Allah mulai minggu depan kita selesaiin yang 6 itu ya. Tapi singkatnya sekarang nanti kita akan lihatin setelah itu kejadiannya adalah orang ribut mau dibikinin masjid atau mau dibangun monumen, kira-kira kayak begitu. Setelah itu orang bingung 3 atau 4 dan segala macamnya. Allah kemudian ngasih kita pelajaran 6 hal ya. Nanti minggu depan kita akan kaji. Yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala, Rabbi a'lamu bi'iddatihim. Allah yang paling tahu dengan iddah. Benar ya, kalimatnya iddah ya. Dari kata adat tapi dikasih iddah. Apa bedanya adat sama iddah? Bedanya kalau adat kita tidak precise, tapi kalau iddah precise calculation. Kayak gini, iddahnya perempuan jelas tidak hitungannya? Jelas. Karena itu nanti Rabbi a'lamu bi'iddatihim. Oke. Yang pertama, yang kedua, fala tumari fihim ma yumari, itu menarik gini. Kalau kita debat ya, kemudian awalnya kita yakin dengan pendapat kita. Misalnya apa ya? Misalnya bahwa ini harganya 1 juta, katakanlah ya. Kita yakin ini harganya 1 juta, terus debat sama orang. Berapa apimu itu? 1 juta. Alah, enggak, itu 700. Debat kita. Ketika berdebat, kemudian kita menjadi ragu ketika debat itu. Karena orang menimpali gini, kemudian kita ragu dengan apa yang kita yakini sebelumnya. Namanya maro yumari. Jadi yang awalnya yakin kemudian jadi doubt, jadi ragu. Namanya balatuma apa namanya? Ini mau dua. Ya, fala tumari fihim illa mira'an. Itu zahira. Jadi kita tidak boleh diskusi, tidak boleh ngelayanin orang kalau mau diskusi nanti. Awalnya dari mana, Rek? Dari percakapan dalam gua itu loh. Nanti ini sampai jadi etika apa? Etika dialog, etika diskusi, etika muhadharah, etika macam-macam. Ini yang saya sebut. Sampai 6 itu dikulitin, satu skripsi. Hak. Nah, itu 6 etika. Dan itu menarik kalau